Penentuan kadar timbal Pb dalam air dan sedimen Praktikum Kimia Lingkungan 1 oleh Shirley Aulia Rahma, NIM 1908511062. Tujuan. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu 1. Mengetahui konsentrasi Pb dalam air, 2. Mengetahui prinsip kerja dari AAS, 3. Mengetahui nilai regresi linear, 4. Mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan adanya Pb di lingkungan. Adapun latar belakang dari praktikum kali ini yaitu polusi air adalah masuknya makhluk hidup, zat energi, dan atau komponen lain ke dalam air dan atau perubahan struktur air oleh aktivitas manusia atau proses alami sehingga kualitas air turun ke tingkat tertentu yang menyebabkan air menjadi kurang atau tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dalam hal ini, keterlibatan aktivitas manusia sangat mempengaruhi kualitas air yang mana hal ini menimbulkan banyak sekali pencemaran air di perairan Indonesia. Salah satunya logam berat. Logam berat adalah bahan beracun yang dapat menyebabkan kerusakan pada organisme akuatik. Sumber pencemaran logam sebagian besar berasal dari pertambangan, peleburan logam, industri lainnya, dan juga berasal dari limbah domestik yang menggunakan logam, serta lahan pertanian yang menggunakan pupuk yang mengandung logam. Adanya logam berat di perairan sangat berbahaya secara langsung terhadap kehidupan biota perairan. Yang selanjutnya, mempengaruhi secara tidak langsung terhadap kesehatan manusia. Hal ini berkaitan dengan sifat-sifat logam berat yang sulit didegradasi sehingga terakumulasi dalam lingkungan perairan dan keberadaannya secara alami sulit dihilangkan. Untuk itu, dibutuhkan monitoring kadar Pb dalam perairan sehingga diketahui kualitas air dalam perairan, mengingat kebutuhan air sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Penyebab utama logam berat menjadi bahan pencemar berbahaya yaitu logam berat tidak dapat dihancurkan atau non-degradable oleh organisme hidup di lingkungan dan terakumulasi ke lingkungan. Sedimen yang berada di perairan merupakan habitat bagi biota bentik dan juga menjadi salah satu daerah perangkap bagi logam berat, terutama mengendapnya di dasar perairan membentuk senyawa kompleks bersama bahan organik dan anorganik secara adsorpsi dan kombinasi. Metode analisis yang digunakan adalah spektrofotometri serapan atom, karena metode ini memiliki kepekaan dan selektivitas analisis yang tinggi. Alat ini mampu mendeteksi adanya logam berat seperti Pb dalam kadar yang sulit dideteksi dengan metode lain. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2001, batas maksimum Pb dalam perairan sebesar 0,03 mg per liter. Adapun alat dan bahan dan juga prosedur kerja dalam praktikum ini yaitu sebagai berikut. Adapun data pengamatan yang didapat dari praktikum ini yaitu sebagai berikut. Perhitungan. Dengan pengolahan data didapatkan regresi Y sama dengan 0,2209X dikurangi 0,0085. Dengan Y disubstitusikan sebagai A, didapat konsentrasi Pb dalam air sebesar 0,4827 mg per liter, 0,5009 mg per liter, dan 0,4419 mg
per liter, sehingga rata-rata dari konsentrasi Pb dalam air yaitu 0,4751. Dan untuk Pb dalam sedimen dilakukan perhitungan sebagai berikut dan didapatkan konsentrasi Pb dalam sedimen yaitu sebesar 133,61 mg per kilogram dan 132,93 mg per kilogram dan 137,465 mg per kilogram, sehingga didapatkan rata-rata dari konsentrasi Pb dalam sedimen yaitu 134,4668 mg per kilogram. Bahasan. Percobaan penentuan kadar Pb dalam air digunakan metode spektrofotometri serapan atom. Metode ini digunakan khusus untuk menganalisis senyawa logam karena menggunakan lampu katode berongga yang dimana prinsip ini adalah penyerapan cahaya oleh atom-atom netral yang teratomisasi pada panjang gelombang unsur yang akan dianalisis. Penentuan kadar Pb ini menggunakan asam nitrat pekat yang sebelumnya dipanaskan, di mana larutan ini berfungsi untuk mereduksi partikel koloid menjadi larutan sejati dengan cara membentuk garam nitrat yang larut dalam air. Kemudian pemanasan berfungsi untuk mengendapkan pengotor serta meningkatkan energi potensial dan dapat menurunkan energi aktivitas sehingga reaksi dapat berlangsung secara cepat. Dari data di atas dapat didapatkan hasil nilai regresi linearnya Y sama dengan 0,2209x min 0,0085 dan diperoleh konsentrasi dari masing-masing sampel air secara berturut-turut adalah 0,4751 mg per liter, 0,5009 mg per liter, 0,4419 mg per liter, dan diperoleh rata-rata dari konsentrasi timbal dalam air yaitu 0,4751 mg per liter. Kemudian dari data yang diperoleh didapatkan konsentrasi Pb dalam sedimen secara berturut-turut diperoleh sebesar 133,61 mg per kilogram, 132,93 mg per kilogram, dan 137,465 mg per kilogram, serta diperoleh nilai konsentrasi rata-rata sebesar 134,468 mg per kilogram. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 82 tahun 2001 tentang baku mutu maksimal Pb dalam air yaitu 0,03 mg per liter, sehingga didapat disimpulkan bahwa air tersebut telah tercemar oleh logam timbal sehingga tidak baik digunakan untuk kebutuhan makhluk hidup. Kesimpulan. 1. Nilai kadar rata-rata Pb dalam air sebesar 0,4751 mg per liter dan nilai kadar rata-rata Pb dalam sedimen sebesar 134,4668 mg per kilogram. Kedua, prinsip kerja dari AAS adalah penyerapan sinar oleh atom-atom netral yang teratomisasi pada panjang gelombang unsur yang akan dianalisis. 3. Regresi linear yang didapat adalah Y sama dengan 0,2209x min 0,0085. Yang keempat, faktor-faktor yang menyebabkan adanya Pb di lingkungan adalah aktivitas manusia yang membuang limbah sembarangan. Berikut merupakan sumber-sumber yang digunakan untuk melengkapi laporan kali ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.